Semantik, semantik general, semantik struktural. Dengan dosen pengampu Bapak Irwan Siagian, MPD. Perkenalkan, saya Rizka Aryati, mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI. Sebelum menjelaskan tentang semantik general dan semantik struktural, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu semantik menurut para ahli. Menurut Palmer, semantik adalah istilah yang merujuk dalam suatu studi tentang makna, karena makna merupakan bagian dari bahasa sehingga semantik adalah bagian dari linguistik. Sedangkan menurut Krida Laksana, semantik adalah bagian dari struktur bahasa yang berkaitan dengan makna ungkapan dan dengan struktur makna suatu wicara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Kita akan membahas mengenai semantik general atau umum. Semantik general pertama kali ditemukan oleh Alfred Korzybski. Menurutnya, semantik general adalah kajian mengenai proses penilaian manusia, khususnya pada hubungan tanda dan simbol, termasuk bahasa. Menurut Alfred Korzybski, semantik umum mempelajari bagaimana manusia menyimpan pengalaman dan pengetahuan melalui fungsi bahasa sebagai penghubung waktu, bahasa mengikat waktu, dan bahasa mengikat umur manusia bersama. Menurut Alfred Korzybski, manusia dapat melakukan generalisasi dan simbolisasi pengalaman dan mewariskannya dari generasi ke generasi. Ia menggunakan metode psikomatematikal sebagai landasan kajian mengenai manusia. Sehingga, ia menggunakan istilah semantik umum untuk merujuk kepada pendekatan baru dalam kajian mengenai manusia dalam fungsi bahasa yang khas untuk menunjukkan satu metode. Ia berpendapat bahwa dengan ilmu, manusia akan sampai pada keselarasan batin dan jasmani masyarakat seutuhnya. Jos, 1990. Menurut Mohrajib dan Farida, dalam Mohrajib AB Ghani tahun 2000, konsep semantik umum merupakan kaidah modern untuk menilai bahasa dalam 3 proses yang berbeda, yaitu pemilihan bahasa, pemikiran, dan tindakan manusia. Maka, jika diperhatikan ketiga elemen ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Korzybski juga berpendapat bahwa semantik umum merupakan satu reaksi kepada filsafat Aristoteles. Oleh karena itu, ia menyebutkan bahwa aliran filsafat yang diperkenalkan oleh dirinya adalah yang bersifat non-Aristoteles, karena tidak menggunakan filsafat Aristoteles. Menurut Stuart Case, ada 3 tujuan semantik umum. Yang pertama yaitu untuk membantu manusia dalam menilai kata-kata. Sebagaimana diketahui bahwa lingkungan kita akan berkembang lebih kompleks, sehingga memerlukan ketelitian untuk menafsirkan kata-kata tersebut. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan komunikasi antara satu dengan yang lain, termasuk antara kelompok dari berbagai golongan. Yang ketiga yaitu untuk membantu membersihkan penyakit mental. Ketiga komponen ini menunjukkan bahwa semantik umum dapat membantu manusia dalam menginterpretasi makna yang ada dalam masyarakat. Untuk menghindari diri dari kekeliruan dan kemungkinan dalam kesalahan bahasa, S.I. Hayakawa mengkaji 3 kategori pernyataan yang sering membawa kontroversi dalam proses mencapai objektivitas dalam penulisan, yaitu 1. Pernyataan laporan, 2. Pernyataan tanggapan, 3. Pernyataan hukuman. Menurut Hayakawa, pernyataan laporan adalah pernyataan yang dapat diverifikasi atau yang dapat disahkan. Bahasa laporan adalah bahasa sains yang akurat sehingga dapat diterima oleh orang lain seperti 2 kali 2 adalah 4.
Sehingga pernyataan laporan ini sulit untuk dibantahkan karena sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bahasa laporan haruslah berdasarkan pengalaman orang pertama dalam menyaksikan sebuah kejadian. Menurut Hayakawa pula, tanggapan dan menyimpulkan itu penting dalam kehidupan manusia. Namun, kadangkala wartawan menggunakan tanggapan secara berlainan. Dalam penulisan berita dan judul berita, tanggapan mampu mengekang seluruh fakta karena bahasa wartawan yang dicetak dan mengandung unsur tanggapan akan diterima sebagai suatu fakta yang nyata. Menurut Hayakawa, pernyataan hukuman dapat terjadi jika penulis menggambarkan ekspresinya dalam bentuk persetujuan atau tidak setujunya atas suatu perkara atau objek. Faridah menambahkan bahwa pernyataan hukuman ada apabila mencampur adukan sentimen dan emosi mereka dalam menghasilkan suatu berita dan judul berita. Pernyataan hukuman ini ada jika timbulnya persetujuan atau tidak setuju seseorang terhadap suatu yang sedang dibicarakan. Oleh sebab itu, pernyataan hukuman tidak objektif karena banyak mengandung elemen nilai dan pemikiran di bawah sadar manusia, sehingga pernyataan ini mampu menimbulkan elemen bias. Korzybski dalam Hayakawa menambahkan bahwa untuk memudahkan transisi orientasi dari Aristotelian kepada bukan Aristotelian, ia menawarkan beberapa peraturan, yaitu: pertama, penggunaan indeks. Perkataan menyatukan individu-individu yang unik di bawah satu nama yang umum. Kedua, penggunaan tanggal. Heraklitus pernah menyebutkan bahwa kamu tidak akan melangkah 2 kali pada sungai yang sama. Dunia dan segala isinya adalah dalam proses perubahan, tetapi banyak corak tingkah laku, pendapat, dan kepercayaan mempunyai kecenderungan untuk tinggal tetap dan statik, meskipun timbulnya perubahan pada keadaan itu sendiri. Yang ketiga, ungkapan dan lain-lain. Semua pernyataan perlu disertai dengan ungkapan dan lain-lain untuk menyatakan perincian yang beragam. Yang keempat, ungkapan is atau adalah untuk pengidentifikasian. Untuk mewaspadai penggunaan is atau adalah, yaitu untuk menjaga terhadap kata-kata yang mengelirukan antara keterangan verbal dengan peristiwa sebenarnya. Kelima, penggunaan tanda kutip. Banyak istilah dalam bahasa sehari-hari mempunyai implikasi prasaintifik dan metafisikal. Namun, kosakata biasanya sering tidak mengandung istilah yang lebih baik. Misalnya, pikiran, bangsa, substansi, sama, dan sebagainya. Harus digunakan dalam tanda kutip sebagai peringatan bahwa perkataan-perkataan tersebut tidak boleh dipercaya. Yang keenam, penggunaan tanda strip. Bahasa lisan tradisional biasanya memisahkan banyak hal yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Sebuah revolusi dalam fisik telah dilakukan dengan demonstrasi Einstein bahwa ruang dan massa tidak boleh dianggap terpisah dan orang harus berpikir dalam ruang massa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang semantik struktural. Positivisme logis menegaskan bahwa semantik struktural adalah studi tentang hubungan antara makna istilah dalam kalimat dan bagaimana makna dapat disusun dari elemen yang lebih kecil. Namun, beberapa ahli teori kritis berpendapat bahwa makna hanya dibagi menjadi unit struktural yang lebih kecil melalui regulasi dalam interaksi sosial yang konkret. Di luar interaksi ini, bahasa mungkin menjadi tidak berarti. Semantik struktural bermula dari pandangan linguis struktural yang dipelopori oleh Saussure. Penganut strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Struktur itu terjelma dalam unsur berupa fonem, morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana yang membaginya menjadi kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Strukturalisme telah merevolusi semantik ke kondisi saat ini.
dan juga membantu pemahaman yang benar tentang aspek-aspek linguistik lainnya. Bidang konsekuensial dari strukturalisme dalam linguistik adalah hubungan akal, baik leksikal dan sentensial. Secara singkat, semantik struktural adalah kajian semantik yang membahas struktur bahasa. Struktur bahasa terdiri atas unsur yang berupa fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana yang membaginya menjadi kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Pateda 2010, halaman 66-76. Berikut saya akan sampaikan simpulan dari materi semantik general dan semantik struktural. Semantik general yaitu kajian mengenai proses penilaian manusia khususnya pada hubungan tanda dan simbol termasuk bahasa. Sedangkan semantik struktural adalah kajian semantik yang membahas struktur bahasa. Berikut ini adalah daftar pustaka dari materi semantik general dan semantik struktural. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.